warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dulu, saya ingat almarhum ayah saya tadi. Yang saya hormati Abang Gubernur Provinsi Riau, Bang Abdul Wahid. Insya Allah Indonesia akan nomor wahid di tangan beliau. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Dewan Pengurus Harian DPH Lembaga Adat Riau, Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat LAMR Datuk Sri Haji R. Marjohan Yusuf, alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir, yang saya hormati, senior kita Pak Saleh Yazid, Pak Susi Zainal, Pak Wan Abu Bakar, serta yang saya cintai, saya banggakan Ibunda Hairati Amin, kawan-kawan Forkopimda hadir, abang saya juga, Bang Herimen, namanya Herimen. Saya udah kenal lama sekali dengan beliau ini. Dari zaman susah saya udah kenal beliau. Hadir juga Abang Kajati, orang satu kampung. Bapak Ibu, hadirat yang saya hormati, termasuk nih ada teman-teman saya dari Kehutanan, ada Pak Irjen, ada Pak Dirjen, Pak Direktur. Yang utama tentu saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya pada pagi menjelang siang hari ini kita sama-sama dapat melangkahkan kaki, melangkahkan tangan menuju ke gedung, ke ruangan yang sangat megah ini, dan saya mendapatkan kebahagiaan, pujian, sambutan yang luar biasa dengan upacara adat yang tadi sudah kita saksikan bersama-sama. Ini tentu memotivasi saya untuk bekerja, yang disampaikan oleh Datuk Ikram Jamil tadi. Banyak sekali petua-petua dari beliau yang saya kira ini akan saya coba internalisasikan dalam diri saya dalam menjalankan amanah sehari-hari. Kedua, saya curiga acara ini memang disengaja dibuat oleh Bang Gubernur memang untuk membuat saya terikat kaki saya. Saya sebenarnya hampir tiap bulan pulang Pekanbaru, Bapak, karena memang bersua dengan ibu dan juga ziarah ke makam ayah. Tapi memang belum pernah hadir secara formal menjadi menteri karena memang kemarin ada pilkada. Ya, saya berharap ketika itu saya tidak akan terlibat secara personal. Jadi saya berharap setelah pilkada nanti saya akan hadir. Dan alhamdulillah Bang Gubernur 2 kali datang ke kantor saya. Saya sudah kenal lama nama beliau, tapi memang tidak kenal secara personal. Tapi pada pertemuan pertama saya merasa sudah kenalnya lama. Jadi saya merasa cocok, semacam botol ketemu tutupnya. Jadi dengan strategi beliau yang mengikat saya tadi, saya tahu ini strategi beliau, saya tahu. Insya Allah saya ini mempertebal komitmen saya, mempertebal niat saya untuk bekerja untuk Indonesia tentunya, tapi khusus untuk kampung halaman saya, Riau yang sama-sama. Kalau masih ada yang curiga saya bukan asli Riau, udah keterlaluan saya kira. Saya lahir di Pekanbaru, lahir di jalan dulu namanya Jalan Pelajar, sekarang menjadi Jalan Ki Haji Mandalan. Ayah saya dulu guru di SMP Muhammadiyah, jadi ada semacam rumah kepala sekolah, disediakan rumah dulu oleh Muhammadiyah, yang sekarang menjadi Gedung Dakwah Muhammadiyah. Saya lahir di situ tuh Pak, di Gedung Dakwah Muhammadiyah itu.
pengalaman pribadi saya sebagai anak kecil, saya punya memori yang sangat indah, sangat cantik, sangat menggembirakan adalah kalau pulang kampung ke Luwu Jambi, tempat datuk saya. Saya belajar berenang, bisa berenang Pak, bukan di aquatic swimming pool, ya. Bukan di Olympic swimming pool, tapi di Batang Kuantan. Ada mitos kalau dulu di Luwu Jambi belum bisa berenang kalau belum hanyut. Dan alhamdulillah saya pernah hanyut, saya nggak bisa berenang. Dan kata Pak Bupati, kalau belum udah pernah minum air Batang Kuantan maka akan selalu rindu dan kangen dengan kampung halaman. Insya Allah saya selalu merindukan, meskipun raga ada di rantau, jiwa tetap di Riau. Saking hukumnya tadi baca pantun lupa, pantun udah disiapkan. Saya bacakan juga lagi. Cantik sungguh burung kenari, cantik juga Sirana Rama. Maafkan saya tegak berdiri, tapi wujudnya bersimpu bersama. Ambo aja ya. Kalau Tuhan pergi ke Langkat, ya benar ke Langkat ini, jangan lupa beli kuini. Kalau tidak karena adat, tak mungkin saya berdiri di sini. Ini yang pintar yang buat pantun ya Pak. Bagus sekalian, sekali lagi saya sebagai anak Jati Riau, insya Allah dengan Mbak Gubernur, kebetulan usia kami beti, beda-beda tipis, dengan spirit yang muda, ya insya Allah saya akan berkolaborasi semaksimal mungkin yang saya bisa. Dengan rencana dari Pak Gubernur, insya Allah misalkan awal bulan Pak Gubernur bersama dengan seluruh Bupati, Wali Kota Riau akan bertemu dengan beberapa menteri yang memang terkait untuk menjadi daya ungkit kesejahteraan masyarakat. Dan saya kira ini baik ketimbang Gubernur datang sendiri, Bupati, Wali Kota sendiri, ya, diinisiatif oleh Pak Gubernur. Nanti insya Allah saya sebagai menteri akan berkomunikasi dengan kolega menteri yang lain untuk mengatur pertemuan ini. Saya sudah sarankan ke Pak Gubernur agar membuat semacam proposal yang proporsional antar bupati, mana yang memang menjadi hal yang paling penting yang tidak boleh ditunda. Nanti kita akan berbicara dengan beberapa menteri itu agar program pusat bisa dapat membantu kesejahteraan masyarakat kita di Riau. Yang terakhir sekali, tentu setiap anak dan merupakan kewajiban kita bersama, saya kira mengucapkan syukur dan berbangga hati terhadap orang tua kita di bagian dari birrul walidain. Dan saya pribadi kalau ditanya ya, terutama untuk adik-adik yang masih muda, kenapa saya bisa sampai pada titik ini, dan tentu banyak titik-titik lain yang mungkin akan saya jalani, kenapa saya sampai berada pada titik ini. Saya merasa tentu ini adalah takdir dari Yang Maha Kuasa, takdir yang tidak bisa kita elakkan. Tetapi sebagai manusia yang memiliki misi untuk menebak apa itu takdir, menebak artinya kita berusaha mengejar takdir kita. Meskipun takdir sudah ditetapkan, tapi sebagai bagian dari ikhtiar kita berusaha sekuat tenaga. Sebagai khalifah, tadi dibacakan ayat yang cukup baik oleh kita. Ini jailun fil ardi khalifah. Sebagai khalifah, saya secara pribadi merasa berada pada titik ini adalah karena orang tua saya, ayah saya almarhum Bapak Haji Raja Ramli Ibrahim beserta Ibu Khairati Amin, yang mengajarkan sejak dini kepada saya akan pentingnya kerja keras, akan pentingnya ilmu pengetahuan.
dengan kesederhanaan yang kami alami ketika masih kecil. Saya kira Pak Wan Abu Bakar menjadi saksi. Beliau sering datang ke rumah kami juga sering dulu berkunjung ke rumah beliau di Tampan Beliau. Ayah mengajarkan dari kecil bahwa kerja keras, dedikasi, komitmen untuk berbuat baik adalah kata kunci akan bisa mengubah nasib. Ayah sering mengatakan kepada saya dulu, mengutip ayat, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa nasib satu kaum, nasib individu, keluarga tidak akan pernah diubah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti takdir tadi, kecuali ada komitmen, ada keinginan kuat dari masing-masing individu untuk mengubah nasibnya sendiri. Itulah yang diajarkan oleh almarhum ayah saya dan ibu dari kami sejak masih kecil. Hadir juga abang saya, Raja Jelgi. Ini ada adik saya, 2 orang adik saya juga hadir. Uni juga hadir ya, Uni. Oh, ada Uni saya juga hadir di sini. Berarti komplit kami berlima saudara hadir. Diajarkan untuk memiliki kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas demi kebaikan. Yang kedua yang saya banggakan dari ayah dan ibu, juga mengajarkan kepada kami tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Di ayat yang lain disitir bahwa hanya orang yang beriman dan berilmu pengetahuan yang akan diangkat derajatnya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kenaikan atau perubahan nasib dan kenaikan status sosial, ekonomi, itu tidak mungkin dilakukan kecuali kita beriman, dan yang dalam poin ini adalah memiliki ilmu pengetahuan. Dengan keterbatasan ekonomi ketika itu, ibu saya pasti sangat ingat bagaimana beliau ini Menteri Keuangan tentu di rumah dulu yang mengatur keuangan. Apa yang besok dimasak, apa yang besok beras, sayur apa yang harus ditanam di rumah. Tapi ayah mengirim saya dan abang beserta juga kakak ke Jawa, jadi kita sebut ke Jawa untuk menuntut ilmu. Dengan pasti uang bulanan yang dikirim, saya dulu dikirim ke pondok pesantren Dawarkom Mawadelo, karena Pak Wan ini ada Ipat dulu bareng saya di Dawarkom. Kami Ipat mungkin beda setahun dengan aku, 2 tahun sama saya. Beda 2 tahun, saya berangkat duluan, kemudian Ipat berangkat dulu ke Dawarkom dengan Pak Wan dulu. Nah, dengan dulu ada Pak almarhum Darul Arif yang punya Tiki itu. Titipan gila, 2 anak kembarnya dulu, Dede Didi juga, itu seangkatan baru saya berangkat. Tapi ayah mengajarkan itu, pentingnya ilmu pengetahuan. Sampai satu ketika ayah pernah bilang ke saya, kalau seandainya bentrok, kalau seandainya berlaga kepentingan makan dan pendidikan anak, saya mendahulukan pendidikan anak. Jadi ini yang saya rasakan dan itu yang terus saya jadikan pedoman dalam kehidupan sehingga saya terus berkuliah. Saya bisa menyelesaikan master saya di Inggris, PhD saya di Australia. Karena ada komitmen keilmuan yang diajarkan dari kecil oleh saya. Saya kira ini juga mungkin menjadi pelajaran bagi bapak-bapak muda yang hadir di sini atau anak-anak muda yang juga mungkin bisa mendengar di luar sana. Bahwa kehidupan ini seperti yang dijamin Allah ya, derajat kita akan naik kalau kita beriman dan memiliki ilmu pengetahuan. Saya kira demikian dari saya, datuk-datuk, raja-raja, puan-puan yang berbahagia. Tidak lain tidak bukan sekali lagi Bang Gubernur berhasil menjerat kaki saya hari ini.
untuk saya memiliki hati, memiliki komitmen, memiliki dedikasi yang lebih untuk membantu beliau menjalankan amanah sebagai gubernur yang tadi beliau katakan ini adalah perintah dari para alim ulama, dari Cik Pandai, para sesepuh Riau, dan sekira ini menjadi tanggung jawab saya secara pribadi dengan otoritas yang saya miliki, dengan kuasa yang ada di tangan saya untuk bergandeng tangan, jalan beriring dengan Pak Gubernur untuk memastikan bahwa kita memiliki Riau yang lebih sejahtera. Terakhir, pantun lagi. Biji selasih kembang direndam, biji direndam di dalam talam. Terima kasih kepada Datuk, Tuan dan Puan. Semoga Riau sukses ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.